Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun subuh ini cuaca atau sementara hujan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keteguhan iman. Ternyata hujan ini tidak menghalangi kita untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak yang belum bangun. Alhamdulillah. Ya, jadi ini rahmat ini, Pak. Mungkin ada yang sudah bangun tapi terhalang oleh hujan. Kita ada di mana? Termasuk di antara golongan yang hari ini tidak terhalang oleh hujan. Tentu yang lebih membahagiakan lagi, ma'asyiral muslimin, tadi waktu ke sini dari rumah tidak ada yang tersesat. Karena nanti akan ada waktunya kita tersesat, tidak tahu jalan. Ya, alhamdulillah, taisamana masanna wijawijata. Ya, usia-usia seperti kita ini semua sudah banyak yang lupa nama anak-anaknya. Alhamdulillah. Si sapi ini sandala na sepatuna. Kiri jadi kanan, kanan jadi kepan ni bate nama kanci bajaju. Ini nikmat besar. Karena terkadang manusia hanya mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diminta yang diberikan oleh Allah. Nikmat itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian ada dua. Ada nikmat yang diminta, ada nikmat yang tidak diminta. Mana kira-kira yang lebih banyak nikmat yang diminta dan daripada nikmat yang tidak diminta? Mana yang lebih banyak? Nikmat yang diminta ataukah nikmat yang tidak diminta? Terkadang kita manusia lebih banyak bersyukur kepada nikmat yang diminta, padahal nikmat yang tidak diminta begitu banyak. Kita tidak minta tadi sebelum tidur tadi malam, kita tidak minta. Kebanyakan orang tidak minta, ya Allah, pak kita nggak mataku kau moto kak matu. Itu tidak diminta. Pajokanga ka aje kumatu komoto. Ini betul, ma'asyiral muslimin, perlu kita. Makanya Allah sangat banyak di dalam Al-Quran memerintahkan kita fadhkuru nikmat Allah. Renung-renungkan itu nikmat Allah.
supaya kita tergolong orang yang bersyukur. Kenapa? Karena hanya sedikit. Banyak orang sekedar menghiasi mulutnya dengan kalimat-kalimat hamdalah, akan tetapi Allah bilang hanya sedikit di antara mereka yang betul-betul bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Nikmat yang tak terhitung ini juga seharusnya kita senantiasa mensyukurinya dengan syukur yang tidak terbatas. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus agar kiranya menjadi contoh dan teladan kita sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mayoritas usia kita itu lebih banyak kita habiskan untuk mencari rezeki. Ketika kita terbangun Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kali kita selalu terbayang persiapan kita hari ini untuk mencari rezeki. Kita tahu di papah kadana subuh motok memang ni mapakarepi untuk pas dia ya lena masak padang de. Keluar pagi-pagi, nanti akan kembali ma'asyiral muslimin madari arewe pina tumak di bola bangkang kalalo wani pinalisu. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Jadi waktu banyak ini, waktu paling banyak di dalam kehidupan manusia itu adalah untuk mencari rezeki. Ini waktu kita lebih banyak mencari rezeki. Memang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah kita melaksanakan satu perintah, setelah sholat pantasyiru fil ardi, cari banyak karunia Allah, cari rezeki. Setelah berhaji juga demikian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam haji, wabtagu min fadlillah, la junaha alaikum antabatagu, tidak dilarang bagi kalian, dibolehkan bagi kalian. Ini dalam perhajian nasabah Bapak dan Ibu sekalian mencapai si musim haji, titik geregan atau Bapak Ibu sekalian mapamula superi otoe itu mengambil manfaat di situ. Kapal lutu itu mengambil manfaat di situ. Hotel ada berapa ratus, ada berapa ribu petugas yang ikut jadi mencari rezeki memang tidaklah salah kalau kita katakan bahwa sebahagian besar waktu kita untuk mencari rezeki. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun yang perlu diperhatikan bagaimana pemahaman kita tentang rezeki, bagaimana pandangan kita yang seharusnya tentang rezeki. Apalagi alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman, tentu kita memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Beda cara memahami kita rezeki dengan orang yang tidak beriman. Seperti apa? Begitu banyak contohnya ma'asyiral muslimin. Aja mau tu mak boleh, kok mak bola maki. Lihat tuh Pak, aja tak apa-apa dari alih ke Cina. Kita punya petunjuk dari Allah. Sebab banyak informasi, oh iya ke Cina denan, majin angkat. Kita Islam, kita mengabaikan cara pandang kita terhadap nikmat, terhadap rezeki Allah. Dena tu mas sampiang.
Secara umum kita sudah sampai pada pembahasan sebelumnya bahwa ya kopong Allah Ta'ala maka deh tafarraq li ibadati assalamatong-atong mo kumaka siwang upagan na kakuji na mungkin rokomon mungkin itu nasayan masisa ni apa aku mematiro onran na maja. Jangan sampai itu dijadikan sebagai akidah. Karena akidah itu akan masuk. Intisari setiap manusia adalah di hati. Ketika sudah masuk di dalam, lebih remalaga kota manilala tu pak marajini alukai malaga kinagangkan. Jadi perlu kita melihat aspek-aspek akidah di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata rezeki ini, ma'asyiral muslimin, itu terkait dengan Asmaullahil Husna. Itu terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu terkait dengan nama Allah. Salah satu di antara nama Allah yang terkait dengan rezeki, ini mesti diyakini adalah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah yang Maha Pemberi. Tentu agama-agama lain apalagi aliran-aliran kepercayaan tidak seperti ini. Akan tetapi kita umat Nabiullah Muhammad SAW, keyakinan kita itu Allah itu Ar-Razzaq. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya dialah yang memberikan rezeki. Coba hati kita Bapak Ibu sekalian bisa tidak menerima ini sebagai sebuah keyakinan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya hanya Allah pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, Allah yang pemberi rezeki ini memiliki kekuatan yang sangat kokoh, tak terkalahkan. Ini dasar pemahaman kita terhadap rezeki. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya dialah yang memberikan rezeki. Kemudian dia sambung, Allah yang memberikan rezeki ini dzul quwwatil matin. Dia memiliki kekuatan. Coba perhatikan, Allah menyebutkan dirinya sebagai pemberi rezeki. Kemudian Allah menyampaikan kepada kita bahwa Dia memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Tidak ada tekanan. Sebab kita manusia ini Pak, ya sengele magala, tapi kalau ada tekanan kita itu lemah. Banyak tekanan. Iko punggawa cek de minatapa pole ya setam. Ada tekanan, bahaya rezeki kita kalau kita gantungkan di situ. Jadi kalau ternyata rezeki Allah ini sudah maha betungan maha dega kepada batena mapedale, dan dia memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai pemberi rezeki, kemudian dia pula menyebutkan dirinya memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kenapa demikian? Karena sekiranya rezeki kita ini ada di tangan orang yang lemah, rezeki itu bisa terhalang, tidak sampai kepada kita. Maka saya melona maliki, tapi malam makasih dega pakulen. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya. Jadi tentunya ma'asyiral muslimin, rezeki kita kalau di tangan yang maha kuat ini, tidak usah kita ragu-ragu apa yang Allah sudah takdirkan untuk kita.
Bahkan di dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rizqa la yatlubul 'abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu." Sesungguhnya rezeki akan mencari seseorang melebihi ajal mencari seseorang. Sesungguhnya rezeki itu, Pak, akan mencari seseorang melebihi ajal mencari dirinya. Kematian selalu mencari kita, Pak, dan pasti akan menemukan pada waktu yang sudah ditentukan. Innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang engkau lari daripadanya, dia akan menemukanmu. Jadi aja mau tawarin ada maka darah tasapa mati aja. Alina matu untuk itu. Fa innahu mulaqikum. Kematian pasti akan menemukanmu. Kita yakin semua akan hal itu, tapi Rasulullah mengatakan rezeki akan mencarimu lebih daripada ajal mencarimu. Jadi kira sengnya mati yang tidak ada satupun yang bisa lolos, tapi maka dia Nabi ta rezekimu akan mencarimu lebih melebihi ajal mencari. Maka Bapak Ibu sekalian, kita habis salat seperti ini di gereja Majama selesai ini, kita di jalan sebelum tidur, begitu bangun ada zikir yang senantiasa kita baca Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terutama setelah salat, sampai dijadikan sebagai salah satu rangkaian daripada zikir itu yang kita rutinkan 5 kali dalam satu hari satu malam. Kita selalu Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau memberi. Akidah, keyakinan. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau kamu memberi. Wala mu'tiya lima ataita, dan tidak ada yang bisa memberi kalau kamu menghalangi. Jadi akidah ini membuat hati kita di samping kuat, pemahaman-pemahaman seperti ini membuat hati kita kuat, membuat hati kita tenang. Di dunia ini kita tidak merasa memiliki saingan. Ini semua yang masuk dalam pikiran, membebani pikiran. Asal apa ada jama-jama tete, apalagi kutu sidape. Kita sudah menganggapnya sebagai rival, dan Allah tidak mau itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi ketika engkau menghalangi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, seorang sahabat ma'asyiral muslimin namanya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit sudah cukup lama menderita penyakit. Bapak Ibu sekalian, hari demi hari penyakitnya semakin parah. Datanglah anaknya namanya Al-Walid. Jadi Al-Walid ini adalah tabi'in. Melihat kondisi ayahnya yang sudah semakin parah, sehingga dia meminta kepada ayahnya, ya abata ausini liu-liu yang mbok nana dape nak kadambok angka gama pasat-pasat. Iko kata malah ada itu nomor gaya aku tenang kagama pasat-pasat tuh. Jadi ko malasa kina dape anak ta napaki maka daga ang kagama tu pasam mbok.
na itaki malada tu ngari maka dai meni je milawi tawanannya. Tapi ini tidak, Bapak Ibu sekalian. Berikan kepadaku wasiat. Di mana wasiat itu? Ya nama tu upake. Tapi orang tua ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, minta kepada anaknya, fotokan. Patudah kak, pasandre kak. Sebalui watiro, tangkan ipatudah. Sehingga akan apa ma'asyiral muslimin, napa ngena anak kadaya bunanya innaka lan tajid ta'mal iman walan tabluga haqiqatal ilmi billahi hatta tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. De panasukku tepak mutuna. De panamakanja perisangemu pak japuangemu ripuang Allah Subhanahu wa taala. Gangkana engkau sudah menjadikan keyakinan tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia namanya mapina dimuna. Artinya sudah semakin kita Bapak Ibu sekalian meyakini terkait dengan rezeki ini pede makanja ipahata loko dale hati ini semakin kuat mata nati pina dingi ia kupuang Allah Ta'ala melo malaikat tidak ada yang bisa menghalangi. Dia memiliki kekuatan yang kokoh tak terkalahkan. Tapi kolena ketika Allah sudah menghalangi tidak ada yang bisa memberi. Yang kedua ma'asyiral muslimin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husna yang berkaitan dengan rezeki itu adalah Al-Karim. Pemurah. Ia tidak pahala nak tamiule talimale dui. Tapi kunureta nule tak cica-cica mi. Apalagi kau sapi satta mani. Apalagi kau tu masapo kedua mani. Ajan aku beli bulan. Tapi Allah ini Al-Karim. Ya sangi Al-Karim malabu nalimanang. Jadi kita mesti melihat ma'asyiral muslim, rezeki saya ada di tangan yang maha pemberi rezeki. Pemberi rezeki ini sangat pemurah. Jadi kalau pemberi rezeki kita ada di tangan yang maha kuat tapi tidak pemurah, napa nih pede marajin nih jama-jamang pak. Rezeki kita ada di tangan Allah yang maha pemurah, yang memiliki kekuatan tak terkalahkan. Kalau seseorang memiliki kekuatan tak terkalahkan tapi dia tidak pemurah, akan dipigau dia nagata wanta namo dia naleki. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang terkaitan dengan rezeki adalah Bapak Ibu sekalian Al-Wahhab, maha pemberi anugerah. Wih, kemana nih Jer? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, malam yas'alillah yagdab alai. Nigi tahu dia milau ko puang Allah Ta'ala, macai puang Allah Ta'ala mita. Kong katau dia na poji milau. Jadi Allah itu suka dimintai. Berbeda dengan manusia. Aja talita milau. Manusia itu tidak suka selalu dimintai karena sekaya apapun manusia, namun pikko sugi na tahu pak, angka dita 100 juta, tapi kososoy tak beren tasik di juta. Tasik di juta tak beres 100 juta dita. Tak tambah gak? Iyo ko taulino mak bere kurangi, tapi ko puang Allah Ta'ala mak bere tidak berkurang sedikit pun daripada kekayaan Allah. Terus yang terakhir ma'asyiral muslimin. Jadi tadi saya katakan ada begitu banyak, ada beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keyakinan
terkait dengan Asmaul Husna, terutama di sini Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan rezeki, Allah memiliki namanya Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Ya, coba gariti TP iro dale itaranwangi di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Nah, mau tahu dina sempajan dari mana tuh? Tali mapa kerede-rede miti na pakacai-cai po ngala tataji nari. Na bali-bali po ngala tataji yang katawana, itulah Pemurah. Ya po tidi mabas samuk itu tapi marajingi mabas pala ko tahu seke. Hai, bana seke na tu aja manit. Tapi po Allah Ta'ala namo tahu seke na lay panato. Namo na caca tahu na lito. Yang penting ko icaca ni tay marajini. Si pampe yang ko caca itu. Rezeki kita ada di situ. Ada di tangan Allah yang Maha Pemurah, ada di tangan Allah yang Maha Pemberi, ada di tangan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi kalau rezeki kita ada di tangan orang di tangan yang Maha Penyayang, kita sangat yakin kita akan mendapatkannya dengan kasih sayangnya, pasti rezeki. Kalau rezeki itu ada di tangan orang yang zalim, rezeki yang kita harapkan itu ada di tangan orang yang kejam, kita mesti ragu, mungkin nanti ini dega atau aku kue apa dia. Jadi inilah semestinya menjadi yang akan membentuk jiwa kita Bapak Ibu sekalian di dalam memandang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada dalam sebuah peperangan Bapak Ibu sekalian, ketika para sahabat sudah kembali masuk Madinah, ternyata di antara mereka yang tertawan ini ada seorang perempuan yang sementara menggendong anaknya di antara tawanan. Kebetulan anaknya ini kurang lebih 3 tahun 4 tahun, galak-galakan nak joka. Sementara status wanita ini bersama dengan yang lainnya, dia adalah status tawanan, ditawan oleh Islam. Ketika ibu ini ma'asyiral muslimin memikirkan dirinya, memikirkan keselamatan anaknya, pikirannya bapak-bapak dan ibu sekalian tidak menentu. Sementara natali joka asa anak ko macam ni joka ipatu dan ni deh silalo na ipatu dah maka desi maka ni kasihan anak. Akhirnya bapak-bapak dan ibu sekalian, tiba-tiba ibu ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, cinampa mindena perhatikan anak lainnya anak. Sehingga apa yang terjadi, paniklah ibu ini mencari ke sana kemari tidak menemukan. Nasapa anak naliwa itana napa naruntu anaknya. Nale anak kasih pura sinabau. Nabau nakadaw bapak-bapak dan ibu sekalian. Malah ada kasih nala nakadaw na parapa yung kwaro nagangkana na patinroy anak na pasusi anak. Anak yang sementara menete ini Bapak Ibu sekalian akhirnya tertidur. Tina sapur-sapur ni ulun anak. Ini kasih sayang ibu. Apalagi setelah anak ini hilang, dia nami mapasang anak lapagam. Ternyata kejadian ini sejak dari tadi Rasulullah melihat peristiwa ini. Ternyata yang nangi waktu nama ripa iperhatikan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, atarawna hadhihi tarihatan waladiha finnar.
Wahai para sahabatku, menurut kalian, apakah ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Apakah ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Mana kamu? Aku harus pakutan anak Nabi tersasa. Nah, mana seru kasih lenyak na piri sapa silada sapa ikan kanan na runtu na lain na pasusi. Iya, maka arek batena kada ikan kanan na pasusu matindro lampungan anak, maka dia nabita. Bagaimana menurut kalian, apakah orang ini akan bisa rela melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Nah, kalau sahabat tidak mungkin. Malah ada napuji anaknya. Icecah lagi anak ini. Tidak mungkin ya Rasulullah. Tidakkah Rasulullah lihat kotita itu nalada penapujian anak? Tidak mungkin dia lemparkan ke dalam api. Nah, kada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Allah lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya jangan kita melihat bahwa rezeki itu hanya sekedar banting tulang, peras keringat. Akan tetapi lihatlah rezeki. Rezekiku ada di tangan Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Rezekiku ada di tangan Al-Karim yang Maha Pemurah, semua orang mendapatkan bagian. Rezekiku ada di tangan Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Rezekiku di tangan yang Maha memiliki kekuatan, dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sekali lagi, dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, kita pun akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita banyak mengenal Allah, itu kita pun akan semakin mengagungkannya di dalam setiap ibadah. Kita akan semakin mengagungkannya di dalam setiap ibadah. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riwayat Israiliyat, sengi Israiliyat, ada mungkin benar atau mungkin salah. Riwayat Israiliyat. Ada benarnya, ada salahnya. Tapi kalau ini Bapak Ibu sekalian, seakan-akan ini sesuai dengan fakta. Dalam sebuah kisah Israiliyat, ketika Nabi Daud akan berdoa minta rezeki, doanya agak lain. Lelek batin milau doa. Apa bunyi doanya bapak-bapak dan ibu sekalian? Bunyi doanya, Allahumma ya raziqan na'abi fi ushi urzuqni. Ya Allah, Tuhan yang memberikan rezeki kepada burung gagak. Ya Allah, Tuhanku yang memberi rezeki kepada anak burung gagak. Aku je bahasa gina burung gagak. Kau ni kau. Ya Allah, ini tu malengi dalle anak nak kau taretoka dalle. Kenapa kau? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ia tu pale kau ia ko mangerangi gangkan menetas telur-telur ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Begitu menetas, tentu kita paham ya sange kau warna bulu kepu. Aku je tersangi di makir kau mau kah? Kau burung gagak. Ketika dia menetasi telurnya Bapak Ibu sekalian,
Burung gagak yang hitam ini mulai dari pejantannya sampai betinanya, kedua-duanya hitam. Ternyata peko silalona mak depa, ternyata anaknya semua berwarna berbulu putih. Ma putih mana anaknya? Sehingga burung gagak ini, induknya, betinanya ini Bapak Ibu sekalian, begitu telurnya menetas dan melihat bahwa anaknya semua warna putih, sampai burung ini tinggalkan anaknya. Ini bukan anak saya, ini telur penyusupan ini. Tania anakku. Jantannya pun seperti itu. Poleke kan idalen apa? Ni kan maling idalen. Ia naro nampai makada. Daud alaihissalam di dalam doanya, Allahumma ya raziqan na'ab, wahai Tuhanku yang memberikan rezeki kepada anak burung gagak, berzukni, berikan rezeki kepadaku. Ternyata ma'asyiral muslimin, induknya pergi, pejantannya pun pergi, karena dia, ini bukan anakku. Pada mabulu mana jiwa takal itu maji nama keputih. 2 pekan dia tinggalkan anaknya. Si tangaulah nasalai anak mati ini. Tapi ternyata siapa yang mengatur ini, Pak? Batina pun Allah Ta'ala maturukang idalik. Ternyata papitokna ya kosilalona mak depa ye kau ternyata papitokna ada aroma bau yang menarik Bapak Ibu sekalian, binatang-binatang kecil untuk bertengker di paruhnya. Ada baunya itu disukai sekali lalat. Mak baula da iya papitokna. Apalagi kuno kokani timunna. Napujila ada lala napujila ada ya rolo kolo bicu imadek sehingga di minggu-minggu pekan-pekan pertama setelah menetas itu dipenuhi dengan lalat. Ya nokai timun natama sih kembali wali saliwasangi noka bawa mi timun natama mana noka angkayero bawero napuji mana ngero. Apakah ini kebetulan? Ni kepakat tak mana ngi? Di pernerita ini kita ini pernah jadi janin, andai bukan karena rezeki yang tidak pernah kita minta. Ilala watan indota syaitan, ada mulut, ada lidah, tapi tidak berfungsi. Bagaimana vitamin bisa masuk? Bagaimana nutrisi? Bagaimana bisa masuk? Itu hanya melalui tali pusat, tali posina, nolak tamu. Naganna iya roga gailan masu mani pole watana indota na goncitoni dotoro iya ro lala dale taro nakara siki lala dale tapuang Allah Ta'ala Allah situju si setimutta si bawa susun na indota yaitu putin nama puting tetek seorang ibu itu Pak persis situju tuh timunnya tuh anak-anak. Ya jadi na perlu maka dapat bicu-bicu kecil deh. Persis ya tuh Pak. Magi di nanti ma bicu mi makoy. Ni cibenengi makoy pada bicu na makoy. Ulun na. Masih samana ni anak-anak sila dan ni siapa. Begitu dokter gunting na gucingir Bapak Ibu sekalian tali pusar. Tarin nana ay pangolon ako susia tepa situ juto timunna siapa semua yang atur. Selama 2 pekan ini Bapak Ibu sekalian lalat-lalat mendekati berkerumun di sekitar mulutnya. Setiap dia buka mulutnya ulat-ulat ini yang masuk sendiri ke dalam mulut daripada anak burung gagak ini. Setelah 2 pekan mapa mula nilainya irubau. Angkai indo na lo cile-ciling na itato ni maka dahi mabolon ni
kembali bulu-bulunya itu berwarna hitam. Angka nindo na pe malisu untuk mewiringi dalik na yiwe anak-anak. Subhanallah, kita tidak bisa. Siapa ya yang bisa Bapak Ibu sekalian mengatur seperti itu? Maka dalam kisah Israiliyat ini bahwa Nabi Daud itu biasanya kalau berdoa, Allahumma ya raziqan na'ab urzuqni, wahai Tuhan yang memberikan rezeki kepada anak burung gagak ini, berikan pula rezeki hambamu. Masyarul muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira seperti inilah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesungguhan di dalam memahami dan mendalami agama yang kita tentunya semua meyakini bahwa agama inilah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Saya kira sebelum ditutup mungkin ada yang perlu diperjelas, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Ustadz, tadi ada doa yang Pak Ustadz utarakan, Allahumma la mani'ah lima a'taita wa la mu'tiya lima man'at. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, lanjutan dari ayat doa tadi ini, wala yang fa'uzal jaddi minkal jadd, mohon dijelaskan. Ya, lanjutannya apa maksudnya? Wala yang fa'uzal jaddi minkal jadd, ada rentan ya, tersebut yang pernah saya baca. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan zikir-zikir rutin setelah sholat fardu, kita itu menemukan Bapak-bapak sekalian ada beberapa versi yang semua versi-versi ini adalah dirangkum oleh para ulama-ulama yang kita kadang sering dengar dibacakan oleh imam-imam kita, Bapak Ibu sekalian, imam-imam rawatibta. Begitu balik, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Purayro, Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah daula syarihul mulku alhamdu wa yuhyi, la ilaha illallah. Kadang dibaca sekian kali. Tapi itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita umpama ke ya negara-negara, katakanlah Arab Saudi umpama, kita baca itu terkadang di masjid-masjid tertulis di situ langsung setelahnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Kemudian di bawahnya tertulis Bapak-bapak dan Ibu sekalian, katakanlah umpama Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Jadi itu adalah hasil rangkuman para ulama-ulama kita, Bapak-bapak Ibu sekalian, membuatkan secara tertib. Nah, di sini kita ada juga seperti ini versinya. Itu semua tidak salah. Yang penting Bapak Ibu sekalian itu pernah dituntunkan, apalagi pernah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ataukah pernah diikrarkan. Rasulullah tidak menuntunkan, Rasulullah tidak pernah mencontohkan, tapi dia ikrar, mengakui. Ketika ada sahabat yang mengucapkan, itu diikrarkan namanya. Terus terkait tadi Bapak Ibu sekalian, memang salah satu Bapak Ibu sekalian zikir setelah sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan seterusnya tentang al-jud, dari kata jud itu Bapak Ibu sekalian, jud itu bahwa Allah itu ya seperti itu tadi, maha pemurah, yang miliki kedermawanan, sangat pemurah. Ya betul, karena ketika Allah ingin memberi,
Banyak orang yang Allah beri bapak-bapak dan ibu sekalian kuiritai batin apa Allah Ta'ala mering liwat tu ngaji kan. Saya ada kenal orang Pak, ya kuiritai Pak kasihan ais dewa dah dia tu madapi. Kita masuk ke rumahnya itu bapak ibu sekalian, taman namu pau masuk limi menit alin nama ngiro tanah-tanah ngiro pala-pala tanah-tanah nana ya bolata. Ang kami matu tahu liwa ganna. Iwiring ipul ripo Allah Ta'ala. Betul kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memberi kita dengan pemberiannya tidak ada yang bisa menghalangi, pemberiannya yang sangat pemurah, tapi Allah pun akan memberikan sesuai dengan kadar banyak sedikit, tidak ada yang bisa menghalangi. Al-Jud itu bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemberi rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemberi rizki, akan tetapi kalau sudah dibilang Al-Jud, ya Al-Jud eko basogi nama kadai malabu-labu makalam. Cuma tadi itu ya ko taulino malabu-labo ya ko tinak bering ya secapu tuh. Tapi ko puang Allah Ta'ala maha kayanya tidak akan berkurang walaupun setiap saat memberi. Yang saya masukkan di sini, jadikan ini sebagai keyakinan yang membentuk jiwa. Kalau rezeki kita ada di tangan orang yang kejam, rezeki kita di tangan orang kalasi umpama atau Pak Beliau. Kalau rezeki kita ada di tangan orang yang lemah, dan pasti setiap orang itu lemah, kita bisa memberi hanya kepada orang tertentu. Kita tidak bisa kasih semua orang. Jadi ubah cara kita melihat rezeki. Rezekiku, rezekinya anak-anakku di tangan yang maha pengasih, maha penyayang. Saya kira seperti itu, Gurta Ustaz saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Pak Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita melihat saudara-saudara kita menempuh jalur lain untuk mencari rezekinya Allah. Ada yang kadangkala datang pergi ke pesugihan, pergi bertapa di gunung, pergi meminta-minta di pohon dan sebagainya. Ini kadangkala kita menyaksikan seperti itu Pak Ustaz. Jadi kira-kira menurut Pak Ustaz itu seperti apa? Kadangkala juga ada yang pergi minta kepada yang kita anggap alim ulama. Itu apakah itu karomah atau apakah? Itu pernah saya mendengar salah seorang Pak Ustaz mengatakan juga seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita istiqamah, apa yang harus kita lakukan sehingga pikiran kita fokus kepada Allah, bahwa Allah lah yang segala-galanya, tidak ada yang lain. Itu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan istiqamah itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi inilah sebenarnya yang kita maksud. Yang pertama, betulkan dulu pemahaman kalau selama ini waktu paling banyak terbuang kita adalah mencari rezeki, mesti cara kita memahami rezeki itu benar. Ini yang bisa membenarkan ini adalah akidah. Ya, akidah ini Bapak Ibu sekalian, kita mesti sering-sering banyak-banyak mendengar tentang pembahasan, kajian. Karena itu terkait dengan pemahaman yang dia pahami seperti itu. Makanya saya bilang bahwa terkait rezeki ini ada begitu banyak nama-nama Allah yang terkait dengan rezeki, aspek-aspek akidahnya, aspek akidah yang masuk ke dalam hati, bukan hanya sekedar bekerja dapat uang, tidak, akan tetapi angka memato mesti paha jolo
bagaimana pemahaman kita sebagai orang yang beriman terhadap rezeki atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu tadi, bahwa rezeki saya dengan pesugihan-pesugihan, nauzubillah. Nauzubillah. Jadi memang banyak lawan masapa okoi makwe engka okoi itu loe namiga dale, dan hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus kedua, bagaimana caranya agar supaya kita semua bisa istiqomah. Memang ini istiqomah lah yang paling berat ini. Jarang orang yang betul-betul bisa maksimal dalam istiqomah. Ya seng istiqomah mak teru-teru telima gaspol. Yulimu kata li gaspol Maksudnya Bapak Ibu sekalian, anda sebab maka dia pun mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqamalah seperti yang saya inginkan. Karena banyak orang beristiqamah hanya beristiqamah sesuai dengan keinginannya. Tapi Allah mengatakan sesuai keinginanku. Kalau sesuai keinginan Allah, Allah mengatakan hatta ya'tiyakal yaqin. Mate pikna papaja. Bagaimana agar supaya kita diberikan istiqamah? Istiqamah ini memang adalah pemberian. Bagaimana supaya kita bisa istiqamah? Kita pahami bahwa istiqamah itu adalah pemberian. Pemberian itu ada di tangan Allah yang suka dimintai. Ya riasang istiqamah engkai okupo ngala ta'ala layilau pa ya tunga-tunga ngimilau. Gangkan na napatame po ngala ta'ala ilalanna suratul Fatihah. Setiap kali kita salat, kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu ya mustaqim itu istiqamah. Jadi aja ya madari kurang respect aku kamakan iya kumu baca mah tu ihdinas siratal mustaqim oko niti ilau ni dale ilo ai aja je nai palarimana lau oko asugirang. Seakan-akan kekayaan itu sudah ukuran kebahagiaan akhirat. Padahal kekayaan itu tidak berhubungan dengan surga. Seandainya kekayaan itu berhubungan dengan surga, akasugi-sugi lalu dia tetama surga ku dia tasogi. Jadi bahaya ini kalau orang kita rangsang untuk beribadah hanya dengan alasan kumelo kosogi. Baca kumudapi baca ihdinas siratal mustaqim. Oko itu tanangnya ko tuh. Apalagi yang enggak nicek kosong, ai nauzubillah. Tidak ada yang sia-sia. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf Bapak. Itu yang kita minta adalah amalan yang paling berat dilakukan ini. Pakasiwiyah kamina matana ipigau adalah istiqamah. Makanya istiqamah itu minta ketika kita salat ihdinas siratal mustaqim. Ketika ayat ini turun bapak-bapak dan ibu sekalian, fastaqim kama umirta, tappa mau basi lalona nabita. Hari ini turun, besoknya mulai beruban Rasulullah. Maka dari Umar, bagimu tappa mau bang. Nah dia mau bang mana sirena so, magi na tappa mega ubang mo. Nah kada nabita terima ka ayat kami na matana ubawa. Apa itu? Fastaqim kama umirta. Kamu jangan beristiqamah sesuai yang engkau inginkan, tapi beristiqamalah sesuai yang saya inginkan. Itu yang menjadikan berat. Kalau istiqamah sesuai yang kita inginkan ringan. Hai, desa di mana anu pesimatu. Pako bawa ni kapak jolo. De namariga. Kamu apa tuh? Kau pas malampi asona po. Tapi po ta'ala ka. Pada welori. Tania pada welori. Jadi itu yang menjadikan berat. Tabe. Ya terakhir dari Pak Haji.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Adapun mailo ewa kutana adalah berita yaitu masalah rezeki. Karena kita ini manusia tidak mengenal hujan dan panas matahari untuk menumpuk rezeki, sehingga waktu yang banyak yang kita lakukan adalah untuk mencari rezeki. Barangkali ini karena tidak ada keseimbangan untuk mengingat kepada Allah. Tentu ada bagaimana agar supaya ada amalan-amalan untuk di samping mencari rezeki juga mengingat kepada Allah. Kemudian lanjut daripada itu, yaitu makna daripada doa Nabi Daud itu tentunya perlu diberikan apa makna daripada tujuan daripada. Demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya larikan pertanyaannya seperti ini, bahwa memang tugas kita sebagai manusia ya, di dunia ini punya kewajiban. Ada kewajiban kita terhadap istri, ada kewajiban kita terhadap anak, ada kewajiban. Masjid ini butuh dana tidak sedikit. Ini dari mana semua? Makanya kita semua mesti cari rezeki. Mesti cari rezeki. Jadi bagaimana supaya ini seimbang? Kita tidak mengatakan seimbang karena dunia dan akhirat itu tidak seimbang. Artinya seimbang-seimbang 50-50. Padahal yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, dunia ini sebentar sekali. Makokome tunatumu Papa. Tumu pi makokoy. Kira-kira matu 50 tahun kemana mau pi kokoy? Denaga. Jadi bahasa ini kurang tepat. Allah katakan fokus. Kalau dalam artian tawazun, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai, karena dalam Al-Quran dikatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Aku ragai lalui atung-atungangi akhiratmu wala tansa nasib, tapi aja mau lupai. Seimbang kebetulan itu. Seimbang ke itu. Allah katakan wabtaghi ala lalui sara aku raga-raga atungangi sisengi. Atung-atungangi lalui akhiratmu aja mau lupai linomu wala tansa nasibak mina dunia. Jadi ya, bagaimana manusia silaria mana moja itu ya kodale tasapa petuju nih dari akhirat tak tanah jaji linota asal matung-atung moki nah silaria mana masa padale ipah kasiwiang dia agak tahu salah zaman-zaman negara-negara pak kasiwiang dia agak tahu salah zaman-zaman linona gara-gara pak kasiwiang ia mima dari ganggu zaman-zaman linoe madari sisan atau tak kalupa ripak kasiwiang. Jadi ku pak kasiwiang itu palayolo mak diomo tu jama-jama lino. Kura si masam pajama tu tulos mak jama. Cawe si tulos mak dio tu mak dio. Tapi ko ye palayolo linoe madari sisan dene yule pak dio akhirat. Jadi cebenengi pangoto palayolo jolo akhirat. Mak dio mana mo tu moditan. Tapi ko ye palayolo lino tahu madari mabela imondri mabela imondri isalai labo. Terus tadi apa masuk daripada doa Nabi Daud? Saya katakan tadi ini sebagian besar ulama mengatakan ini adalah Israiliyat detona wading maka dadene pau-pau nasaba angkato to nganna angkato salana hadis wa ambani Israil wala hadas. Walaupun itu datangnya dari Bani Israel, ceritakan saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Aja tapak balik, aja tuh tapak tuh ngasih sangin sabak datangnya bukan dari Islam. Tapi ini maka daki iku maki itu boleh alai mana ni kuilala pitahe mana kami alai
Panrite lagi pekdak ulun na mak baca na tarumana ko kilala kita nang pedi maka aja mau pakai abe mana itu kagak. Jadi ini dikatakan tadi Nabi Daud kalau minta doa dia kadang itu berdoa ya raziqan na'ab, wahai Tuhan yang memberikan rezeki kepada anak burung gagak. Puang idi tu meringi dale anak nakau masa nangiri pama kedai tu anak kau iya ko mak depai warna putih mana ngi na ambok na si bawin do na maka mana loto magi no putih. Akhirnya dia tinggalkan, ini bukan anak saya. Pure kapan apa na sapi teh talo kuningare nanai na salai ni kan malengi dale betul kan nayar dale tapa tidak usah kita ragu. Tugas kita hanya fokus ibadah. Apa yang Allah sudah tentukan, apa yang Allah akan berikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan apa yang Allah halangi, tidak akan ada yang bisa memberi. Saya kira seperti inilah Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkahi duduk-duduk kita bersama di tempat ini, Bapak dan Ibu sekalian, dan mari kita bersama-sama menutupnya dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.